game. Melihat dengan adanya Link. Dan tentunya early game condition seharusnya akan menjadi salah satu hal yang entah kenapa Rebellion punya hal tersebut dengan Barats dan Angela. Jelas ini, bahkan cicinya pun dia bakal bisa invade jungle. Early game ini punya Rebellion harusnya. Kalau seandainya gagal, justru EVOS yang bakal enak nanti. Oke, kita lihat Rebellion berada di dalam match point dan draft kali ini. Rebellion sangat mengunggulinya. Mampukah EVOS membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan Rebellion akan menabrak habis EVOS Glory. Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, menuju ke lane of town. Oke, early game yang dimaksud Novaria, clear mid-nya memang cepat. Tapi ketika ada invade jungle, dia nggak bisa ngasih damage juga yang terlalu kuat. Iya, nggak ada damage pasti, nggak ada efek CC juga. Dan nantinya bisa mengcover Anavel ketika dia sedang berada dalam keadaan di invade. Dan Anavel cukup menariknya juga, dia akan selalu membawakan emblem seperti Weakness Finder. Dan first itemnya akan menuju ke Haskell, tapi Cloud Kun itu dia. Power clear yang memang kuat dari Cloud Kun, tapi dia terkena pressure di early game. Angela dan juga Valentina yang sangat-sangat ofensif. Itu dia, duo mid lane dari Rebellion yang tahu banget powernya. Bahkan sekarang dengan dapatnya Carolito Wanderer, dia bakal makin make sure lagi level 4 pasti dipegang Swallow. Tapi kalau bisa kita lihat dari sisi Fluffy, kali ini dia akan mentargetkan siapapun yang ada di backline. Dia akan target dan bahkan Dreams kali ini terpakaikan damage dan power dari early. Dreams, flicker. Kali ini dia harus gunakan tapi memilih karena first blood terlebih dahulu. Meanwhile dari Anavel berada di level 4. Berhasil mendapatkan satu buah point kill dan ternyata satu buah point kill dapatkan Anavel. Terbelakang di depan sana karena jalan untuk pulang. No purple buff for this time. Ini dia counter setup yang dilakukan oleh teman-teman Rebellion. Agresif play dari Anavel, dapetin hasil. Tapi kalau sampai tumbang kayaknya nggak sepadan sih. Iya, masalahnya purple buff-nya ini loh yang sebenarnya menjadi kunci agar tentunya Vincent ketinggalan dari segi farming. Tapi untuk sekarang, dengan Vincent yang dikejar seharusnya, Anavel benar-benar harus lebih bersabar lagi karena rotasinya nggak bakal secepat yang sebelumnya. Iya, bahkan untuk turtle pertama kayaknya bakal di mirror dulu. Mereka nggak bakal untuk paksain team fight-nya juga. Pertanyaannya di Rebellion, apakah mereka mau coba untuk tabrakin jungle-nya balik atau tetap setup? Tabrak aja lah. Tagline dari Rebellion yang seharusnya bisa dijalankan untuk kali ini dan Cloud Kun. Karena dia ketinggalan farm tadi di early game. Dia nggak mendapatkan level keempatnya dan harus bermain lebih sabar lagi. Early advantage untuk Rebellion sesuai dengan proyeksi kita ketika drafting phase. Oke, perbedaannya adalah dari game yang pertama, Rebellion semakin agresif lagi untuk early-nya, tapi untuk EVOS, mereka bawa assassin, landing jauh sekarang aman, Bu. Oke, Dreams masuk ke dalam rumput yang salah. Kumar kali ini memilih mundur ke arah belakang dan hampir ter-takedown. One last hit, Dreams akan coba dimaksa. Masih dimakan oleh Sosokas, tapi lihat tempo softland, for defensive aja. Gak punya damage untuk kali ini, masih belum cukup karena early game punya Rebellion. Masih harus sabar lagi sih, tapi Kors? Oke, Kars. Akan coba dibalikin kembali keadaannya ada depan. Walasin, Master Avengers dipaksa menuju ke belakang. Mendapatkan satu poin kill tapi nampaknya masih gagal invasi yang dilakukan para pasukan dari tim EVOS. Mereka terlalu banyak membawa source skill dari top lane untuk mendapatkan cast dan ternyata impactnya sama sekali tidak ada. Wah, ini enak banget sih. Dia makan banyak banget source tadi. Dan ini bakal berdampak sampai di turtle-nya. Iya. Apalagi dengan Brave Smite ya. Thanks to Angelanya juga, Auditizi yang hadir. Saat langsung buyar semua setup yang dilakukan oleh Fluffy di bagian top lane. Namun untuk sekarang, bagaimana line up yang bisa dijalankan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Diturunin temponya, mereka jadi nggak bisa offense lagi. Karena nantinya harus nungguin dulu nih Fluffy dengan battle spell-nya dan juga Black Dragon Form ketika Turtle akan ready untuk dijalankan. Masalahnya zoning yang dilakukan sama Rebellion juga nggak main-main nih. Mereka tahu nih di bagian mana mereka kuat, di area mana mereka siap, dan langsung invade ke arah Purple. Oke, invade ke arah Purple menuju ke arah sana, depan sana ada Power of Retribution akan coba ditahan. Terpakena Anavel, kali ini masih berhasil mendapatkan Purple buff. Dengan tempat software harus dengan defensif, mau tidak mau. Tapi dengan fight di arah kondisi, Purple udah dapetin aja itu udah bagus. Udah bersyukur harusnya. Iya, karena Link minimal dapetin purple buff-nya, keep up dengan level. Karena sekarang Anavel juga berada di level yang sama dengan Vincent. Aduh. Keambil. Nggak ambil itu. It's okay, tinggal 1 menit lagi.
1 menit lagi menuju Anavel yang bisa menjalankan laning untuk di bagian split push. Entah di top lane, entah bertukar dengan Brands di bottom lane. Untuk setidaknya bisa mengejar ketertinggalan level dari Vincent. Tapi apakah memang Fluffy yang akhirnya ntar join teamfight B dengan item yang masih minim sebenarnya itu cukup? Modal 1 item sih harusnya ya. Hunter Strike. Atau mungkin nanti setengah item bakal menuju ke Silence Robe dulu. Sebelum nantinya dia bakal menuju ke teamfight besar. Atau butuh Dreadnought Armor dulu minimal. Menghindari physical damage yang tinggi dari D dan juga Kars. Oke, perbandingan 1 level, Vincent memiliki sebuah level yang sangat diuntungkan. Ada power of retribution, Vincent berhasil mendapatkannya. Terpesawat platform defensif, mundur ke arah belakang, Anavel mencoba dikejar habis dan terperangkap di depan sana, hilang. Tidak ada kesempatan untuk jalan untuk pulang, sedangkan Fluffy dia nggak mungkin bisa bertahan dengan damage yang diberikan oleh 3 orang di arah top lane. Di arah bottom lane, Levi. seorang D mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin dan bahkan tidak terjadi pertukaran. Masih diuntungkan oleh para pasukan tim Rebellion. Ya, pertukaran terhadap objektif turret ini daripada nggak ada sih sama dengan keuntungan dari EVOS ya. Tapi sebenarnya dive ini juga tadi Anavel tumbang lagi ngebuka nih invade jungle yang dilakukan kembali oleh Rebellion. Oke, tapi Anavel kayaknya mau ngerespon team fight-nya deh. Karena Anavel bikin Berserker's Fury loh. Biasanya dia bikin Husklow first item ketika dia membawakan Weakness Finder. Tapi untuk kali ini dia bermain dengan Berserker's Fury. Sesaat aku berpikir kalau misalkan mau respon team fight. Tapi masalah utamanya lini depan dari EVOS Glory juga masih belum terlalu kuat. Dreams, dia bahkan belum jadi 1 item pun. Dan ini yang membuat sebenarnya EVOS Glory agak sedikit berat ketika ditabrak oleh Dino Vincent. Tapi yang gue tangkap sih dari Berserker Fury ya. Ya dia tahu dia nggak bisa farming. Be. Kalau Husklow damage-nya nanti ketika dia rotate itu bakal kurang. Jadi mendingan sekalian full damage aja langsung Berserker Fury. Jadi dia rotate punya damage. Oke, tapi kalau yang bisa kita lihat di sini selain itu aja, Brans? di sini Brans mau nggak mau harus flicker ke arah belakang, hampir saja terperangkap oleh sosok dari seorang Vincent. Meanwhile, kita melihat dengan adanya gold yang masih dipegang Rebellion, 2000 gold ini cukup banyak untuk di menit yang ke-6. Bahkan pressure-nya nggak berhenti loh. Untuk bisa farm di bagian bottom lane ini adalah satu-satunya celah yang bisa dijalankan oleh Anavel. Dan sedikit mengorbankan Brans untuk farmingnya dibagi dengan Cloud-Kun. Karena Cloud-Kun juga levelnya under loh untuk saat ini. Ya, itu wajar banget dari para EVOS, mereka tertinggal jauh. Tapi gimana caranya mid to the late game, para pasukan Rebellion menutup EVOS untuk bisa lebih punya duit ngekejar dari gold mereka. Masalahnya susah sih. Priority farmingnya di sini kebanyakan menurut gua. Link butuh gold, Nathan butuh gold, bahkan Nova juga. Dan bahkan lihat di sini, Vincent gak akan kenal getar untuk bisa menuju ke arah Turtle. Karena posisinya Rebellion punya sosok Auditizi. Oh, jatuh kena Terrify. Third card memaksa untuk Anavel membuka dari Tempest of Death dan masih coba ditahan. Trigger disiplin yang cukup baik kali ini. Oke, Purple buff kembali, Tempest of Blood. Oke, Tempest of Death ada Anavel. Swallow. Hilang, Swallow memasakkan Anavel untuk tumbal di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Rebellion. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan berlimpah. Purple buff, Anavel, Turtle, perfect. Dapatkan turret. Semuanya, semua objektif, bahkan sampai point kill sekalipun udah didapatkan Rebellion. Ini loh yang gue maksud, ketika adanya invade jungle, Novaria ketika dia bantuin, dia nggak bakal bisa maksimal. Iya. Jadi gampang banget untuk di-invade tapi Swallow udah gak punya flicker. Dan shutdown pun terjadi, membuat Swallow kali ini harus tershutdown, tapi dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya itu it's okay. Iya, masih ada sebuah trade yang tadi didapatkan dan lebih untung ya. Menuju ke arah Anavel juga di level yang ke-10. Level yang sangat under kalau dibandingkan dengan Vincent. Yang kali ini berada di level 12. Priority farming. Yang dari tadi benar-benar masih belum ketemu solusinya. Karena lihat Anavel digangguin terus sama Kars. Anavel digangguin sama Kars dengan kondisi yang bisa kita bilang sangat mengungguli Kars. Vengeance-nya belum terpakai. Angela pun masih free di depan sana. Lihat berapa banyak source kill keluar dari Anavel. Retribution, Tempest of Blade. Semuanya. Dan landingnya tetap gak jalan, tetap Itu dia. ketutup juga. Tetap ketutup sama Kars yang dia langsung nge-cover semua pengeluaran HP-nya dengan satu Brave Smite. Late game masih menjadi sebuah jawaban untuk dari EVOS Glory. Dan Rebellion sadar akan hal tersebut. Lihat, EVOS Glory dicekik abis. Gak dikasih kesempatan nafas sedikit pun bermain di early game, Lim. Ini bahkan kayak landing jauhnya bukan solusi juga, Be. Ini winning kondisinya susah banget. Priority Iya, gold yang bingung mau ke arah siapa. Dan ya kalau ngomongin defense tetap kuat ya. Kita tahu Novaria dan Nathan ini perfect barrier buat defense. Tapi harus berharap juga nih
agar tidak terlalu jauh untuk keuntungannya karena 3.000 gold masih bisa bertambah terus. Tapi Dreams di sana bakal coba dipaksa dengan ada siapa Softlet berhasil mendapatkan 1 point kill kah. Mereka memilih mundur ke belakang Franz masih dengan Frost to Peppers dan akhirnya tumbang. Selalu menjadi korban kedua perpasukan dari Team EVOS. Mereka memaksa mendapatkan poin yang ketiga tapi nampaknya Kars gagal untuk bisa bertahan. Tapi Kars memberikan sebuah peringatan kalau ada 1 point kill setidaknya membuat EVOS sedikit terhenti menuju ke arah Lord. Tidak ada objektif yang mereka dapatkan. Bait yang berhasil Dreams tadi membuka space untuk EVOS. Lagi-lagi bisa mencari keuntungan dari kesempatan yang sangat sempit. Oke, jangan lupakan ini Roger. Satu balikan Pons, Anafel bisa hilang sekejap. Iya ya, apalagi dengan banyaknya true damage yang bisa diberikan. Dan tadi dia tidak bisa nge-trade lebih banyak lagi karena dia juga terkena efek Petrify dari Fluffy. Thanks to Fluffy juga sebenarnya dengan Furious Dive combo. Akhirnya dia mampu memberikan fight back yang sangat-sangat menarik di area jungle. Tapi kita tahu Anafel menjadi player link dengan win rate tertinggi 100%. Tapi ingat, terakhir 100% Cloud dari Skylar juga pecah. Apakah link 100% dari Anafel akan pecah? Nah itu dia, karena Anafel sekarang berada di level yang sama dengan Vincent. Walaupun tidak menjalankan lane jauhnya, tapi setidaknya dia farming. That's it. Itu yang paling aman dari EVOS Glory. Karena kalau harus memaksa menumbangkan Kars, yang ada space di bawah dan itu bakal jadi free lord untuk Vincent. Ya bahkan kayak dia bawa 2 orang pun kayak metode 3-2 masih belum bisa sih kalau untuk sekarang ya. Karsnya masih terlalu kuat. Mungkin kalau nanti itemnya udah sama atau udah lebih unggul masih bisa. Dengan catatan vengeance-nya nggak ada ya. Oke, mereka coba lindungi ke arah para buff yang dimiliki dari sosok seorang Anafel. Mereka coba untuk membuying time semaksimal mungkin membuat Vincent tidak fokus ke arah Lordnya. Tapi balik lagi, yang tidak mereka temukan jawabannya adalah Kars. Itu belum ditemukan jawabannya. Blade of Despair untuk D. Wah, DC ini punya damage yang mengerikan dari Lycan Punch. Pemilihan itemnya benar-benar langsung menuju item yang paling sakit untuk physical attack. Oke, Astralic kalau terdeteksi. Angela dari Audit TC bakal coba dihajar. Anafel. The power of retribution sangat dibutuhkan kali ini. Tebakan dari Anafel! What the takeover from Anafel! Berhasil mendapatkan lot. Harus mundur sejenak. Mencoba untuk bubar. Karena 2 point kill itu dengan Flavi itu sudah worth it. Anafel, bintang muda dari EVOS Glory. Sang Raja Hutan. Retribution yang bisa menyelamatkan macan putih kali ini. Still Gara Lord. Setup yang dilakukan oleh Rebellion seakan percuma. Bukan hanya dari Lordnya tapi 2 point kill juga didapatkan B. Dan berawal dari Dreams, semuanya berawal dari Dreams yang melakukan setup secara paksa untuk Kars. Ketika Kars semua resource-nya keluar dan bahkan tidak ada yang mengcover ke arah Vincent. Karena Vincent juga terganggu dengan efek knock up dari Lord. Thanks to Lordnya juga, Anafel jadi mampu untuk mendapatkan Lord secara gratis. Dan bahkan kita bisa lihat Lycan Pons dari D yang harusnya bisa numbangin Anafel di darah setengahnya. Itu tumbang, dihilangin semua dengan Tempest of Blade imun. Kalau Efek itu kalau nggak Tempest of Blade, D udah yang dapetin point kill. Wow, damage dari Cloud sudah mulai kerasa sekarang. Vincent pun udah mulai bonyok. Tapi ngomongin soal kondisi yang dimana Rebellion masih lebih unggul, ya dia masih bisa tahan juga nih, Lordnya masih aman. Tapi bukan tentang Lordnya masih aman, tapi gimana caranya EVOS bayar utang mereka. Gimana caranya EVOS memanjangkan nafas ke arah late game. Karena kita tahu sendiri, late game berada di tangan EVOS, Lim. Anafel, Blade of Despair di item keempat. Dia paksa, dia pengen solo pick off siapapun di sana. Dia mau punya damage yang pasti sih lebih tepatnya. Apalagi udah punya Malefic Roar juga. Jadi untuk menumbangkan Barat sekalipun ini jadi hal yang mudah untuk Anafel. Ditambah lagi Prof, kalau misalnya Angelanya bermain dari landing jauh, udah bisa dipastikan mati. Iya, dia terkena solo kill pasti. Tapi lagi dan lagi ya, dari tadi yang ditugaskan untuk memegang lane jauhnya adalah Kars. Jadi Kars malah di sini yang sangat membutuhkan satu item seperti Blade Armor untuk bisa mengurangi bagaimana physical attack dan critical damage yang begitu tinggi. Mau tidak mau, kalau misalnya mereka taruhnya di situ ada auditisi, wah udah waktu selesai. Landing jauhnya udah pasti patah. Ya, itu malah potensi solo killnya kebuka banget. Udah pasti. pasti bakal kena split push juga sih kayak gitu. Oke, dan sekarang dengan keadaan yang dipegang oleh sang macan putih. Bahkan dari map, mereka lagi pegang setengahnya. Berbalik ya. Dengan satu momentum saja di area Lord. Anafel yang menyelamatkan map dari EVOS Glory. Dan bahkan sekarang Vincent yang harus try hard. Gimana caranya tank jungle bisa menang melawan assassin jungle di late game ketika power spike-nya hampir tercapai 100%. Wah itu dia, power spike dengan power saat ini 11.000 gold. Dia coba untuk mengejar, Vincent sedikit tertinggal.
Karena pasukan dari EVOS mereka sudah mengungguli 2000 gold. Kondisi berbalik, tapi laning jauh semaksimal mungkin Anavel masih coba untuk pegang. Dan bahkan di sini kita masih melihat Kars menjadi jawaban atas Anavel. Cuma problemnya perbedaannya satu, rotasinya Anavel akan lebih cepat. Ini dia, apalagi kalau misalkan nanti memang di match upin gitu kan, diadu hitnya. Sekarang Anavel punya potensi loh buat dapetin kill ke arah Kars. At least dia bisa pegang spellnya lah. Vengeance-nya di bait atau memaksa ya nantinya bakal ada 3-2. Split push yang dilakukan Rebellion, ini bakal dipatahin. Jangan-jangan bahkan audit isinya juga join dan Anavel. Sekarang coba buat di pop. Anavel bakal coba dipaksa, poking damage pun terjadi. Trigger supaya Anavel melakukan Tempest of Blade dan bahkan mengajar ke arah Kars. Itu nggak akan dilakukan Anavel harusnya. Karena dia harus berpikir, mereka lawannya ada Angela, mereka juga harus lihat ada Lord di sana, terlalu banyak source skill yang keluar, itu akan merugikan dan Vincent yang akan punya kesempatan dapetin Lord. Swallow, Primal Red barusan. Oke, Swallow kali ini surprise! Anavel sama-sama dibalikan kembali karena apakah Swallow hilang? 3 kondisinya berbalik, Pras di sana standby on position. Kembalikan kembali Vengeance, di dive, flicker for offensive. Ternyata tidak dilakukan Pras tapi ternyata menggojek. Meanwhile EVOS yang lainnya mencoba untuk meredam Vincent, mencoba untuk menghantam Vincent supaya tidak berhasil mendapatkan Lordnya. Tapi nampaknya Vincent kali ini tidak bisa bertahan dan ternyata Novaria Cloud save the day! Shutdown pun terjadi. EVOS membalikan keadaan. Pras is coming. Fokus ke rekat. Gak ada lagi Vengeance. Membuat para pasukan dari tim EVOS mendapatkan kesempatan. Lord mendorong ke arah top lane. Web masih terdorong. Kesempatan untuk Pras mendapatkan best turret terbuka bebas. 5.000 gold instan langsung menuju ke arah EVOS. Lord yang berjalan di bagian top lane bakal menjadi masalah yang cukup serius. Rebellion mereka dia nggak punya power defense yang kuat. Mereka nggak punya spam skill dan lihat Brans. Oh my god, Pras terperangkap di depan sana. Damage-nya terlalu besar, tapi Tempest of Blade ke belakang. Merupakan defensive. Anavel. Mereka kehilangan Swallow. Anavel bersama dengan ada Novaria Cloud berhasil mendapatkan 2 point kill. High ground defender mereka. Kali ini tersisa Kars, Vincent dan juga D. Untungnya D masih punya damage yang besar. Tapi jangan lupakan, Wave Minion masih bergerak di 2 lane yang berbeda. Rebellion mereka harus siapkan tanduknya untuk menghantam EVOS. Langsung ada hantaman pada tumpul ke arah belakang. Vincent menjadi pilihan utama. Ternyata targetnya ke arah D. Dan Pras di sana free hit. Dengan adanya imun yang diberikan tidak bisa menjawab jawaban atas EVOS. Base terbuka bebas. Anavel kali ini tershutdown. Fokus ke arah base, gak peduli apapun yang terjadi. Dan sang macan putih berhasil memaksa ke game yang ketiga. Game 3 Israel. Satu sama pun terjadi. The Battle of the Blue. Tidak ada yang mau mengalah, bahkan game ketiga bisa jadi milik siapapun. EVOS dengan draft nyamannya, konsep semuanya hilang, tidak ada pengaruh karena mereka mampu membalikan keadaan dan menyamakan kedudukan. Dan bintang muda sekali lagi mempertahankan 100% win rate linknya. Anavel, sosok jungler dari EVOS Glory. Sosok jungler yang pernah bermain juga di MDL, Nea, yang naik ke MPL dan bahkan menunjukkan bahwa dia mampu berada di panggung dengan level tertinggi. Bintang muda berbakat, 100% link, Anavel, take over Lord, split push power, how to control, dia nggak punya purple buff sekalipun. Gimana caranya tenang under pressure. Bintang muda berbakat mengingatkan kita oleh bintang-bintang muda berbakat sebelumnya. Tas, Albert, Seliboy, Versik. Terlalu banyak nama bintang muda bermain dengan hero assassin yang ternyata regenerasi assassin muncul di saat tank jungler menjadi meta. Bahkan dengan draft yang bisa dibilang resikonya lebih tinggi daripada chance berhasilnya. Oke, kita ngomongin soal draft terlebih dahulu. Tadi udah sempat kita mention kalau ini EVOS Glory emang ada niatan main di late game.